semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Raisya Puspa Kencana dengan NPM 20123007 ingin menjelaskan pengertian mengenai komputer generasi 5 atau AI. Nah, komputer generasi kelima merupakan yang mulai menggunakan microprocessor dengan teknologi ULSI atau Ultra Large Scale Intelligence, teknologi yang memungkinkan pemandatan 10 juta komponen di dalam sebuah microprocessor. Komputer ini yang mulai berkembangan sejak tahun 1980 hingga saat ini. Ciri lain generasi kelima adalah menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan AI. Artificial intelligence ini kecerdasan emosional dalam bidang ilmu yang menekankan penciptaan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. Kecerdasan buatan AI memungkinkan untuk mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia kayak gitu. Jadi mereka berpikir juga seperti manusia kayak gitu, tapi dengan otomatis. AI menjadi bagian yang cukup penting dalam bidang teknologi. Beberapa contoh kecerdasan buatan AI yang pasti pernah kita dengar itu adalah seperti ada iPhone, di bagian Siri-nya itu dapat merespon mengenali suara kita hanya dengan melakukan perintah suara. Atau contoh lain seperti pada mobil canggih itu yang bisa nyetir sendiri atau berjalan sendiri kayak gitu, itu AI. Contoh dari AI. Untuk kecerdasan buatan AI pada generasi kelima ini sebenarnya masih dalam tahap pemulaan, AI tingkat rendah gitu, belum digunakan secara maksimal karena masih dalam tahap pengembangan. Karena AI sangat mengandalkan pembelajaran mendalam dan proses bahasa ilmiah kayak gitu, teman-teman. Semoga membantu ya. Sekian dari aku. Dah. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Raihan dengan NPM 201230021. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Komputer generasi kelima merupakan tahap pengembangan komputer yang fokus dalam pembuatan mesin yang mampu melakukan pemrosesan berbasis pengetahuan dan mampu meniru kecerdasan manusia, seperti pemahaman, bahasa alami, pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengembangan keputusan. Tahap ini dimulai sekitar awal tahun 1980-an dan masih berlanjut hingga saat ini dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ide tentang komputer generasi kelima muncul dari keinginan untuk membuat komputer yang dapat beroperasi lebih dekat dengan cara manusia berpikir, berada dari generasi sebelumnya yang lebih berfokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi pengelolaan data. Komputer generasi kelima diharapkan menggunakan AI untuk mampu memproses bahasa alami, seperti bahasa alami, grafik, pemrosesan suara dan gambar, dan dalam beberapa kasus memahami emosi manusia. Proyek komputer generasi kelima yang paling terkenal adalah inisiatif yang dimulai oleh Jepang pada awal tahun 1980-an, dikenal sebagai proyek komputer generasi kelima. Proyek ini bertujuan untuk melompati kemajuan teknologi komputer yang ada saat itu. Dengan fokus pada pengembangan teknologi AI, termasuk pemrosesan bahasa alami dan kemampuan untuk membuat kesimpulan, meskipun proyek ini menghadapi banyak tantangan dan tidak
sepenuhnya mencapai tujuan, ia membantu mendorong peneliti dan pengembangan dalam AI dan teknologi komputer. Di masa depan, komputer generasi kelima diharapkan untuk terus berkembang dan integrasi AI yang lebih dalam berbagai aspek kehidupan dan industri. Hal ini termasuk peningkatan otomatisasi, robotika canggih, kecerdasan otonom, sistem pendukung keputusan yang lebih cerdas, dan personalisasi layanan melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang data dan perilaku manusia. Perkembangan ini sambil menawarkan banyak keuntungan juga menimbulkan pertanyaan dan tantangan baru terkait etika, privasi, dan keamanan yang perlu dijawab. Sering kita bergerak lebih jauh ke dalam era komputer generasi kelima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Masito dengan NIM 2012354. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, prosesor 32 bit mulai digunakan secara luas. Yang kedua, penggunaan teknologi grafis yang lebih canggih seperti VGA atau Video Graphic Array. Yang ketiga, munculnya penyimpanan data yang lebih besar seperti hard disk drive atau HDD dengan kapasitas yang lebih besar. Yang keempat, peningkatan kecepatan dan efisiensi komputer. Yang kelima, penggunaan sistem operasi yang lebih maju seperti Windows 95 atau Windows NT. Yang terakhir, kemungkinan koneksi internet mulai menjadi lebih umum. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan saya Siva Sofiano Diansyah dengan NIM 2012349. Oke, jadi untuk komputer generasi kelima ini memiliki beberapa kelebihan yang tentunya sangat menguntungkan bagi orang-orang pada zaman tersebut. Yang pertama, kemampuan grafisnya itu yang sudah lebih baik daripada sebelumnya, karena dalam generasi kelima ini komputer sudah menggunakan teknologi VGA atau Video Graphic Array. Dengan penggunaan VGA tersebut, maka grafis semakin terlihat jelas dan detail. Kemudian di komputer generasi kelima ini penyimpanannya itu yang lumayan cukup besar, karena dengan kemunculan seperti hard disk drive yang sudah jauh lebih besar daripada sebelumnya, sehingga komputer generasi kelima ini dapat menyimpan data yang jauh lebih besar dan juga jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian di komputer generasi kelima ini sudah memiliki peningkatan kinerja yang cukup baik, sehingga dapat melakukan tugas komputasi dengan lebih cepat dan efisien. Lalu untuk komputer generasi kelima ini sudah banyak menggunakan teknologi dari internet, sehingga dapat membuat kita untuk mengakses data-data dan informasi secara online atau dalam bentuk jejaring sama pengguna internet lainnya. Kemudian yang terakhir mungkin itu adalah peningkatan sistem operasinya yang sudah lebih maju dibandingkan komputer dari generasi sebelumnya. Beberapa sistem operasi yang dihadirkan dalam komputer generasi kelima ini seperti MacBook, Microsoft Windows, Linux, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhani dengan NPM 201234040. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja kekurangan yang dimiliki oleh komputer generasi kelima ini. Yang pertama yaitu komputer generasi kelima seringkali memiliki harga yang sangat tinggi. Yang kedua, penggunaannya memerlukan keahlian yang khusus. Selanjutnya, meskipun komputer generasi kelima ini canggih, namun masih rentan akan kegagalan. Yang keempat, komputer generasi kelima ini belum banyak digunakan.
secara luas yang mungkin disebabkan oleh biaya yang sangat tinggi itu. Yang kelima, yaitu dalam beberapa kasus prosesnya tidak cepat, yang dapat mempengaruhi efisiensi dalam penggunaannya. Yang keenam, umur simpan perangkat keras di komputer generasi 5 ini bisa jadi lebih kecil dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Yang ketujuh, karena teknologi canggih yang digunakan, suhu operasionalnya dapat naik sangat pesat, sehingga memerlukan sistem pendinginan yang efektif. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ukuran perangkat yang masih bisa sangat besar, yang berarti membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar juga. Sekian, terima kasih.